Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kawan-kawan semuanya di channel Al-Fatih Paham. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam ilmu shorof. Sekedar informasi kawan-kawan semuanya, ilmu shorof merupakan salah satu ilmu qawaid atau ilmu grammar dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membuat sebuah topik dalam ilmu shorof, yakni yang pertama ilmu tasrif atau definisi dari ilmu shorof itu sendiri, dan yang kedua ad-dhamir atau kata ganti orang. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tentu like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Tentu sangat kami harapkan untuk kesuksesan channel ini. Yang pertama, definisi ilmu shorof atau yang disebut juga dengan ilmu tasrif. Secara bahasa, ilmu tasrif atau shorof artinya adalah at-taghyir, yakni perubahan. Maksudnya adalah perubahan suatu bentuk kata ke bentuk kata lainnya. Sedangkan secara istilah, shorof itu atau ilmu tasrif itu adalah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ilmu shorof atau ilmu tasrif adalah perubahan satu kata yang asli ke berbagai macam bentuk kata yang bermacam-macam sesuai dengan makna yang diinginkan oleh seseorang. Contohnya, kataba artinya sudah menulis atau telah menulis, berubah menjadi yaktubu artinya akan menulis atau sedang menulis, atau diubah lagi menjadi katib artinya penulis atau orang yang menulis, atau diubah lagi menjadi kitab artinya buku atau yang ditulis. Nah, perubahan kata semacam ini disebut dengan tasrif. Nah, ilmu yang membahas perubahan kata seperti ini disebut dengan ilmu shorof atau ilmu tasrif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua dalam video ini, yaitu tentang ad-dhamir. Ad-dhamir huwa ma naba an zahiri wa yadullu ala mutakallim aw mukhatab aw ghaib. Maksudnya, dhamir adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama-nama orang yang terdapat dalam sebuah teks atau dalam sebuah kalimat. Baik itu nama orang yang digantikan itu adalah nama orang yang berbicara langsung atau pihak pertama, atau nama orang yang dijadikan lawan bicara kita atau pihak kedua, atau nama orang yang sedang kita bicarakan atau orang ketiga. Contohnya, ana, saya, itu kita gunakan mungkin untuk menggantikan nama kita sendiri yang berbicara. Atau orang kedua, anta, artinya kamu, atau untuk menggantikan nama orang yang kita ajak berbicara. Atau mungkin huwa, dia, pihak ketiga, artinya kita menggantikan nama orang yang dibicarakan dalam kalimat atau dalam teks. Dhamir atau kata ganti orang ini, sebagaimana kita belajar dalam bahasa Indonesia, ada yang digunakan untuk kata ganti orang satu orang, contohnya ana, saya, atau huwa, dia. Ada juga yang untuk banyak, contohnya nahnu, artinya kita, atau hum, mereka. Perbedaannya, kata ganti orang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, di dalam bahasa Arab dibedakan kata ganti orang untuk perempuan dan untuk laki-laki. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata ganti orang atau dhamir ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, hanya dibedakan berdasarkan jumlahnya saja. Contohnya, huwa, dia. Nah, dia dalam bahasa Indonesia baik untuk laki-laki maupun bahasa Arab itu sama saja. Sedangkan dalam bahasa Arab, dhamir untuk laki-laki itu berbeda dengan untuk perempuan. Contohnya, huwa, dia laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, ya, artinya dia perempuan. Kemudian pembagian dhamir ini ada bermacam-macam.
Secara garis besar domir terbagi dua. Yang pertama domir munfasil, maksudnya domir yang berdiri sendiri, artinya tidak tergabung dengan kata yang lain. Kemudian yang kedua domir muttasil, atau domir yang bergabung atau terhubung dengan kata yang lainnya. Kemudian ada pembagian domir dari segi ikrobnya. Ada yang disebut dengan domir rofa munfasil, domir nasab munfasil, kemudian juga ada domir khofat munfasil. Kemudian domir muttasil, ada yang muttasil bil isim atau berhubung dengan isim, ada yang muttasil bil harfi atau bergabung atau terhubung dengan huruf, ada yang muttasil bil fi'li atau bergabung dengan fi'il atau kata kerja. Selanjutnya ada berapa jumlah isim domir dalam bahasa Arab atau kata ganti orang dalam bahasa Arab? Jumlah isim domir atau kata ganti orang dalam bahasa Arab semuanya ada 14. Yang pertama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, di deretan nomor 1 dalam video ini yang nampak di layar itu untuk satu orang, baik itu satu orang ketiga seperti huwa dia laki-laki atau hiya dia perempuan, atau satu orang untuk orang kedua, anta engkau laki-laki atau anti engkau perempuan, atau satu orang pertama, ana yang artinya saya. Sedangkan di kolom kedua untuk menunjukkan dua orang laki-laki atau perempuan. Kemudian di kolom ketiga untuk jamak atau banyak atau lebih dari dua orang. Nah, 14 domir inilah nantinya yang akan menjadi domir rofa atau domir nasab atau domir khafat. 14 domir ini juga nanti yang akan menjadi muttasil bil isim atau berhubungan dengan isim, atau muttasil bil harfi atau berhubung atau tergabung dengan huruf, atau muttasil bil fi'li atau terhubung dengan fi'il atau kata kerja. Ketika domir berdiri sendiri seperti ini tanpa tergabung dengan kata atau huruf, inilah yang disebut dengan contoh domir munfasil atau domir yang terpisah. Lebih tepatnya domir rofa munfasil, domir yang diikrob dengan ikrob rofa. Adapun ketika domir ini menjadi nasab munfasil, artinya domir yang dinasabkan tapi dia berpisah sendiri, maka bentuknya adalah iyaha iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Artinya tetap dan posisinya juga tetap sama persis seperti ketika domir rofa munfasil. Cuman membedakannya adalah posisi yang Arabnya. Yang pertama tadi adalah rofa munfasil, sedangkan yang ini adalah bentuk domir ketika dia nasab munfasil. Selanjutnya domir khafat muttasil, yakni kata ganti orang yang posisi ikrobnya adalah ikrob khafat atau ikrob jar, dan dia berhubung atau tergabung dengan kata lain maupun dengan huruf, atau dia juga bisa dengan fi'il atau kata kerja. Yang pertama domir khafat muttasil, muttasilnya bil isim atau berhubungan atau tergabung dengan kata benda. Maksudnya isim domir tersebut didahului oleh kata benda. Contohnya abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna, abuka, abukuma, abukum,
abuki, abukuma, abukunna, abi, abuna. Arti domirnya tetap sama seperti domir munfasil. Selanjutnya domir khofat muttasil yang muttasilnya bil harfi atau isim domir yang didahului oleh salah satu huruf. Dalam contoh kali ini kita mengambil isim domir yang didahului oleh salah satu huruf jar yakni min. Maka bentuk domir yang muttasil dengan huruf jar min ini adalah minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Min artinya dari, maka minhu darinya laki-laki, dia darinya laki-laki, atau minhuma darinya dua orang laki-laki, atau minhum dari mereka banyak laki-laki, sampai nanti ke minna dari kita atau dari kami. Itulah contoh muttasil bil harfi. Selanjutnya ada juga domir muttasil bil fi'li atau domir yang bergabung dengan kata kerja. Namun posisi i'rabnya tidak lagi khofat, akan tetapi bisa menjadi rofa ketika domir tersebut menjadi subjek atau fa'il di dalam sebuah kata atau kalimat. Namun bisa juga menjadi nasab atau domir nasab muttasil andai kata posisi domir tersebut dalam kalimat menjadi maf'ulun bih atau objek. Nah, pada contoh kali ini kita akan melihat contoh domir muttasil yang dinasabkan atau menjadi domir nasab muttasil, yakni sebagai berikut: nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Nasoro artinya dia sudah menolong, maka nasorohu artinya dia sudah menolongnya satu laki-laki, nasorohuma dia sudah menolongnya dua laki-laki, atau nasorohum dia sudah menolong mereka laki-laki. Nah, posisi isim domir yang ada di sini semuanya adalah maf'ul atau objek, sehingga maf'ul itu dinasabkan, maka disebutlah domir ini domir nasab muttasil atau domir yang dinasabkan dan berhubung atau tergabung dalam sebuah kata atau di dalam kalimat. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada komentar, pertanyaan ataupun koreksi, tentu akan sangat kami harapkan untuk rekan-rekan atau kawan-kawan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Please like, comment, and subscribe. Thank you. Syukron katsira ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.